Yo, what's up guys? Welcome to Daily Update. Hari ini kita punya update terbaru terkait dengan film Thunderbolt, di mana di Indonesia itu bakal rilis di 30 April 2025. Aduh, ini bener-bener enak banget karena memang kita lebih duluan nonton daripada orang di Amerika sana yang bikin film. Kita lebih duluan karena mereka baru rilis di 2 Mei 2025. Dan gue baru aja dapet kabar desas-desus angin-angin surga terkait dengan post credit scene dari film ini. Kabarnya di film ini ada 2 post credit scene yang sangat-sangat penting. Nah, desas-desus, rumor-rumor, bisik-bisik tetangganya, post credit scene dari Thunderbolt itu salah satunya akan langsung menuju ke event Avengers Doomsday. Artinya, di situ akan mengarah ke Dr. Van Doom, plus juga ini, kalian tutup telinga ya, nggak mau kena spoiler, tutup telinga karena ini baru isu, jadi gue kayaknya agak sedikit bebas ngomongkan karena baru isu. Gue belum nonton secara langsung, gue baru denger-dengar kabar-kabar tetangganya, jadi bebas ya. Bebas ya, apa kasih member aja nih, kasih member aja informasi ini. Tapi ya udahlah, gue kasih ke kalian kabarnya. Di sini ada sosok, dah sebatas itu aja ya. Mudah-mudahan ini nggak ngasih spoiler dan mudah-mudahan ini juga salah gitu. Semoga lebih bombastis lagi gitu. Dan ini makin diperkuat dengan mereka sekarang hari ini mereka lagi ngadain gala premier di versi Eropa sana, dan kalian lihat di layar, boom, tuh di layar, gila, Yelena Belova, oh my god, di sini cantik banget tuh, pesonanya gila, Yelena Belova, Yelena Florence Pugh ya, gila. Dan kita lanjut lagi ke samping, tuh. Siapa tuh? Siapa tuh? Kok tiba-tiba dia muncul di sini tuh? Jarang-jarang loh Pedro Pascal pengen muncul di project-project Marvel gitu. Meskipun dia udah lama ikut andil, tapi kayak ini agak beda nih guys. Ini agak beda. Kok Kevin Feige seolah-olah sengaja ngasih tahu dia, ayo Pedro Pascal datang ya ke sini, kita kasih tease kan supaya film ini laku lah gitu. Tapi kan pasti ada dianya dong di dalam sini kita. Kita nggak usah ngomongin post credit-nya deh. Kok ada dia di sini? Aduh, makin gatel bibir gue. Tapi kita lanjut lagi ke slide selanjutnya, ada Shang-Chi. Wah, ini gila sih. Apakah bakal ada Shang-Chi juga nanti di post credit scene atau justru jadi cameo di filmnya? Ya, kita lihat aja nanti. Tapi gue belum tahu secara jelas. Tapi dia hadir di sini, jelas dia mendukung project dari film MCU, dan jelas juga Shang-Chi ini, si Simu Liu ini, masa depannya di MCU bakal cerah terang benderang karena di Avengers Doomsday nanti dia juga ikut ambil bagian. Oh my god. Dan kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Tuh, ini semuanya ada all cast, tapi kayak Bucky Barnes nggak ada ya di situ. Tapi ini semuanya udah menggambarkan lah. Dan gue lihat ya dari progres marketing mereka dan juga gimana kesiapan dari film ini, niat banget MCU. Dan kayaknya mereka bener-bener pede. Tapi kita bakal bahas sedikit tentang post credit scene tadi. Kabarnya memang post credit ini akan mengubah secara 180 derajat arah dari masa depan MCU. Yang tadinya begini, sekarang jadi begini. Nah, kalian udah. Kalian terjemahin aja. Yang tadinya begini di bawah nih, sekarang jadi begini. Ini bakal keren banget. Dan ini tentu saja mungkin ya ada sangkut pautnya dengan Sentry, The Void, dengan bayangan hitamnya itu. Dan sejauh ini teori yang gue benar-benar sangat yakin bahwa Sentry ini pada akhirnya memang di film ini bacotnya Dusu itu tetap ada ya. Dimana kita lihat sendiri bahwa Yelena Belova sempat masuk ke bayang-bayang Sentry. Dia mengorbankan diri terpaksa. Dia sengaja bener tuh masuk ke dalam bayangan. Boom, dia ngelihat apa sih pengaruh kalau orang masuk ke bayangan ini. Ternyata bukan dibunuh. Justru orang ini masuk seperti ke dimensi lain atau justru ke mirror dimension lah, dimana kita akan bertemu dengan masa lalu kita, sisi tergelap kita selama ini, dimana kita akan melawan sisi gelap tersebut. Kalau berhasil di sana kita bisa bebas dari pengaruh dari The Void. Karena memang Yelena Belova akhirnya mengorbankan diri, gue duga ya film ini nantinya MVP-nya adalah dari Bucky dan juga Yelena, terutama di Yelena. Mulai dari gala premier dia selalu di tengah, mulai dari wawancara-wawancara dia selalu di tengah. Itu mencirikan bahwa sebenarnya dia ini secara nggak langsung adalah sosok yang sangat penting di film Thunderbolt ini yang bisa menyadarkan Sentry. Dan setelah gue ngeliat final trailernya, ya mau nggak mau ini tetap pakai ceramah no jutsu, tapi eksekusinya pasti berbeda lah dengan Captain America Brave New World. Kalau Captain America Brave New World yang cuman kayak gitu-gitu doang, Red Hulk-nya tiba-tiba sadar,
kayak agak kurang kayak gitu kan. Tapi kalau ini kayaknya mereka punya treatment yang berbeda, di mana kan dia harus masuk dulu ke sini, dipengaruhi, dia berhasil melawan rasa takutnya, akhirnya dia mengetuk hati si The Void ini, mengetuk sisi kemanusiaan si Bob yang ada di dalam sana, di mana ada sentry yang sesungguhnya, di tubuh yang sesungguhnya, ayo dong sadar, sadar, sadar. Mungkin akhirnya tersadar kayak gitu. Tapi karena memang case ini udah diumumkan di Avengers Doomsday, jelas endingnya nggak baik-baik aja. Kita tahu sendiri bahwa tim Thunderbolt ini kan sebenarnya tim cacat gitu ya, tim gagal yang tadinya pengen menggantikan Avengers. Valentina De Forte ini benar-benar bersikeras bahwa Avengers udah nggak ada lagi, jadi kita butuh penggantinya. Mereka pilihlah itu orang-orang, ternyata bukannya berhasil, justru ini adalah project yang sangat-sangat gagal. Terlebih lagi si Sentry ini diambil oleh sisi jahatnya itu The Void, nggak mau tunduk sama si Valentina De Forte, dan dia bilang gini, gue punya kekuatan selevel dewa, ngapain gue harus tunduk sama lu gitu. Dan akhirnya di sini tim dari Thunderbolt mulai dari Bucky, Red Guardian dan juga yang lainnya harus melawan si The Void ini. Apakah mereka bisa ngelawan The Void? Kalau kita mau ukur secara matematika gitu, datengin Jeremy Pauline mungkin gitu ya, nggak bisa ngalahin. Karena memang The Void itu adalah evil Superman-nya di versi MCU gitu. Dia benar-benar jahat, salah satu tokoh dan juga karakter Marvel yang sangat kuat. Yang ini bisa di-compare kalau mereka berantem antara Sentry dan juga Doctor Doom, itu bisa gue bilang di satu titik bisa menang si Sentry versi The Void ini. Jadi dengan mereka ini yang manusia biasa, yang cuman disuntik serum-serum kayak gini, yang levelnya pahlawan bumi, agak kurang make sense kalau memang mereka bisa mengalahkan. Itu baru masuk akal mereka akhirnya menggunakan bacot no jutsu, dimana sebelumnya si Sentry ini, si Bob ini kan udah kenal sama Yelena Belova, Yelena ngemujuk dia gitu. Pada akhirnya mungkin dia sadar, si Sentry berhasil. Tapi yang gue takutkan adalah di ending ini jangan-jangan realitas ini pecah, karena kita tahu sendiri bahwa The Void di dalam komiknya itu bisa memecah belah dan juga mempengaruhi, mengacaukan realitas, dan ini bisa saja menjadi cikal bakal lahirnya Avengers Doomsday, kiamat yang sesungguhnya. Bukan tentang incursion, tapi ini adalah ketika si The Void ini berhasil membuka celah realitas, itu adalah jalan masuknya si Dr. Doom dari universe alternatif, dari luar multiverse, untuk bisa masuk ke Earth 616, dan bisa aja Earth 616 adalah Earth pertama yang menjadi korban dari Dr. Van Doom setelah sekian lama dia memperhatikan semua itu. Setelah Earth dari Fantastic Four hancur, dan akhirnya Earth terakhir mungkin yang benar-benar menarik perhatian dia adalah Earth dari Earth 616 ini. Mungkin awalnya Dr. Doom bukan berwajah Tony Stark gitu ya. Pas dia lihat Earth 616, makhluk jangkarnya udah tewas nih, udah mulai sekarat nih ya, universe. Dia ngeliat ada sosok Tony Stark yang benar-benar dibanggakan, bahkan orang-orang TV aja tuh benar-benar mengidolakan si Tony Stark gitu. Mungkin di sini momen-momen dimana Dr. Doom ini mengambil wajah dari Tony Stark dan pengen berpura-pura jadi pahlawan. Kalau itu kayak di dalam komiknya ya. Kalau memang dari awal mungkin di alternatif bahwa wajah dari Dr. Doom itu adalah Tony Stark, ya mau gak mau memang ceritanya akhirnya dia masuk ke sini dan akhirnya akan mengacaukan Earth 616. Mungkin ini juga nanti entah itu terjadi di ending atau di post credit scene, ketika Dr. Doom datang, disitulah semua pahlawan ketar-ketir, semuanya tewas, semuanya dilenyapkan, semuanya dipindahkan The Void. Itu bakal chaos parah. Dan gua lihat ya, kalau clue-nya mungkin ini mengubah arah MCU kan lebih jauh lagi, kayaknya ke arahnya bakal ke sana gitu. Tapi apakah Dr. Doom akan muncul dominan di sini? Enggak, karena di sini kan main villain-nya adalah si The Void ini. Kemungkinan besar Dr. Doom mungkin ya paling mungkin tuh muncul di post credit scene. Tapi yang jelas di sini gue curiga banget, jangan-jangan di ending ini bukan happy ending. Di satu sisi mereka berhasil menyelamatkan Sentry, dan ini juga menjadi cikal bakal bahwa Avengers baru, ada Bucky, ada Yelena, ada Sentry akan bergabung dengan para Avengers bentukan dari Sam Wilson bersama dengan Falcon. Mungkin mereka akan bergabung setelah melihat kekacauan dari yang apa yang dilakukan The Void. Tiba-tiba setelah ini reda, datanglah entitas yang lebih besar lagi. Disinilah mereka akan bergabung, dan disinilah kenapa ada cast-cast dari Yelena Belova dan semuanya di Avengers Doomsday, gara-gara itu guys. Dan bisa dibilang ini kayaknya teori terakhir gue sebelum kita menyaksikan Thunderbolt. Bisa bener, bisa salah, tapi gue benar-benar merasa bahwa di post credit scene itu akan terjadi chaos yang benar-benar bikin kita trigger untuk menyaksikan Fantastic Four, dan juga men-trigger kita untuk bisa menyaksikan Avengers Doomsday. Berhubung film selanjutnya adalah Fantastic Four, dan juga Pedro Pascal ini hadir di gala premier dari Thunderbolt, apakah ini tanda-tanda bahwa akan muncul juga di satu credit scene, mungkin di mid credit scene akan muncul tim Fantastic Four yang berhasil selamat dari kehancuran universe-nya dan juga masuk ke 616?
We'll see, kita lihat aja. Ini bukan bocoran, ini sekedar teori gua ya. Jadi kita lihat aja ke depan apakah kayak gitu teori. Tapi sekarang yang terakhir mungkin ya, gue bakal bahas tentang Taskmaster. Kok kenapa gitu? Di trailer aja Taskmaster itu nggak dimunculin gitu. Kok kayak kelihatan banget ini seolah-olah kita disuruh beranggapan bahwa Taskmaster ini akan meninggal gitu ya. Apakah segampang itu Marvel selama ini? Gue merasa bahwa Taskmaster jangan-jangan punya peran penting nantinya di film ini yang nggak dimunculkan. Karena kalau dia dimunculkan di adegan di trailer itu akan nge-spoiler seluruh ceritanya. Jadi jangan-jangan Taskmaster ini akan menjadi sosok penting juga yang pada akhirnya akan meninggal, tapi dia juga punya sisi yang baik yang membuat kita agak peduli dengan karakter ini. Tapi gue juga punya teori menarik terkait dengan Taskmaster ini. Selain juga dia mungkin akan meninggal di film ini, jangan-jangan yang gue curigai besar adalah jangan-jangan orang di balik topeng ini bukanlah Taskmaster yang kita lihat di film Black Widow, tapi justru digantikan oleh orang yang lebih berarti daripada Yelena Belova. Dan tentu saja orang ini adalah menurut gue adalah Melina Vostokov. Melina Vostokov itu adalah pasangan dari Red Guardian yang pura-pura jadi bapak dan emaknya si Black Widow. Jangan-jangan dia yang menggantikan orang di balik topeng ini, dan dia juga punya kekuatan yang kurang lebih sama gitu. Dan kalau dalam komiknya, kalau kita lihat dari penampilan Taskmaster yang kurang lebih mirip kayak Iron Maiden ya. Nah, Iron Maiden kan diperankan sama si Melina di dalam komiknya. Jangan-jangan dengan penampilan yang kurang mirip Iron Maiden nih, jangan-jangan memang beneran si Melina. Kalau memang beneran Melina, itu development karakter emosional lebih dapat lagi ketika si Taskmaster ini meninggal, dan dia tahu orang di balik itu adalah Melina yang selama ini menyamar dan nggak mau ngasih tahu identitasnya. Wah, itu sih emosional bakal pecah bara gitu. Jadi sejauh ini itulah teori-teori terakhir gue terkait dengan Thunderbolt ini, dan menjelang tinggal menghitung jam dan juga hari aja ini, gue nggak akan banyak berteori lagi. Kalau kalian teman-teman pengen lihat lagi, kulik-kulik lagi tentang teori kita, silahkan kalian kulik-kulik lagi video-video yang kita share sebelumnya. Tapi sekarang adalah gue mengajak kalian untuk excited bareng terkait dengan Thunderbolt ini, dengan model promosi mereka yang niat dan kisi-kisi bahwa akan terjadi loncakan arah MCU yang lebih barbar lagi. Bahkan banyak yang menyayangkan karena ini akan nge-spoiler apa yang akan menjadi jalan cerita dari Fantastic Four dan juga Doomsday. Tapi post credit scene ini benar-benar bikin kita wah terperangah gitu. So thank you teman-teman udah menyaksikan update kita terkait dengan Thunderbolt ini, mulai dari post credit scene, mulai dari teori terakhir dari Thunderbolt. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini tapi belum subscribe, ayo dong bantu kita untuk naikin channel ini, besarin channel ini supaya channel ini banyak didengar oleh banyak orang dan kita berteori-teori bareng terkait dengan Marvel dan juga superhero lainnya. So sampai jumpa di video-video update selanjutnya.